Antum sedang nonton orang yang orang yang hatinya gelap. Dan antum yang nonton lama-lama juga bisa gelap hati. Kenapa? Biasanya habis nonton ikut ngebahas. Walaupun cuma bersahabat, walaupun kita tidak zolim seperti dia. Kata Abdullah bin Mas'ud, dijaga jangan bergaul, jangan bersahabat dengan orang zalim. Nah di kita ini terkadang bukan hanya bersahabat, mendukungnya habis-habisan. Kadang-kadang nggak dapat apa-apa juga. Mungkin karena dikasih kesempatan foto sekali dua kali bersama si zalim itu, dibelain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadika salihin. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Raya Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tanpa henti kita persembahkan dan kita rangkai semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang setiap saat, setiap waktu, setiap detik menurunkan rangkaian kenikmatan yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, baik setelah kita meminta atau bahkan lebih sering sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sebagai hamba-Nya menjadi keharusan dan kewajiban kita dalam kehidupan kita, yaitu mempersembahkan rasa syukur kita yang tak bertepi semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan kita yang paling kuat dan paling puncak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dalam hidup kita mampu menjadi hamba Allah yang setiap waktu meniti jalan ketaatan sampai akhir hayat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba Allah yang beriman tentu dia tahu persis bahwasannya kewajiban dia yang paling utama di pentas bumi ini adalah semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis qudsi, hadisnya cukup panjang hadis ini, salah satunya Allah sampaikan kepada kita dalam rangkaian hadis qudsi yang cukup panjang itu, yang Nabi pernah sabdakan di hadapan salah seorang sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal. Salah satu pesan Allah dalam hadis qudsi tersebut, ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai anak Adam, kata Allah, aku ciptakan engkau semata-mata untuk beribadah. Lalu kata Allah, fala tal'ab, maka jangan pakai dirimu untuk bermain-main. Kenapa Allah katakan itu? Karena Allah tahu
kita ini manusia lebih sering menghabiskan waktu kita untuk main-main ketimbang serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang begitu mempesona dengan segala macam bentuk kenikmatan, dengan segala macam bentuk pesona-pesonanya yang hadir di sekitar kita, membuat kita larut dalam kenikmatan dunia tersebut. Namun hamba-hamba Allah yang dalam dirinya dimasuki oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang hatinya itu dimasuki oleh cahaya Allah? Yaitu mereka yang berusaha untuk meniti jalan keimanan dengan sebaik-baiknya, kemudian berusaha dengan kuat dan kokoh untuk mempertahankan nilai keimanannya itu. Ketika dia meniti jalan keimanannya dengan baik, kemudian setelah dia mendapatkan nilai keimanan itu dalam kehidupannya, yaitu rasa yakin, percaya yang begitu tinggi, begitu besar, begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia merawatnya dan menjaganya dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan cahaya. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi bersabda, "Innan nura idza dakhala al-qalba infasaha wansyarah." Sesungguhnya cahaya Allah itu jika dia menyusup masuk ke dalam hati manusia, maka hati manusia yang telah dimasuki oleh cahaya Allah tersebut, dia akan menjadi terbuka dan begitu lapang. Saat Nabi berbicara tentang cahaya Allah ini, para sahabat-sahabat Nabi yang berada di sekitar Nabi bertanya kepada Nabi. Mereka berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha?" Apakah ada ciri-cirinya atau ada karakteristiknya orang yang dapat kita ketahui bahwasanya cahaya Allah sudah masuk dalam dirinya? Mereka ingin tahu cirinya seperti apa. Dan pada kesempatan itu Rasul menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, ada cirinya. Yang pertama kata Rasul, at-tajafa an daril ghurur. Orangnya berusaha untuk menjauhi negeri yang palsu. Apa itu negeri yang palsu? Dunia ini. Dunia ini negeri yang ghurur, ya. Dan itu juga Allah katakan dalam Al-Quran. Allah katakan dunia ini mata'ul ghurur, ya. Yang ada di dunia ini ada nikmatnya, tapi kata Allah, nikmat yang ada di dunia ini nikmat yang penuh dengan tipuan. Jadi sehingga segala macam nikmat dari siapa? Nikmat dari Allah juga. Yang kasih rasa nikmat kepada kita siapa? Allah. Yang berikan nikmat buat kita juga Allah. Yang memberikan kita lidah sampai lidah kita ini punya sensor rasa, ratusan rasa ada di lidah kita ini, siapa yang kasih? Allah. Tapi Allah ingatkan itu ada ghururnya, ada tipuannya. Kapan hamba Allah itu tertipu? Ketika dia terjerembab begitu dalam dengan nikmat tersebut, kemudian dia lupa kepada sang pemberi nikmat. Dia lupa asal nikmat itu dari mana. Dia terbuai dengan nikmat tersebut, tetapi mengabaikan sumber nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hamba Allah yang cahaya Allah itu sudah menyusup dalam dirinya, itu dia dalam kehidupannya berusaha at-tajafa an daril ghurur, menjauhi negeri yang palsu. Dia hidup di dunia, dia nikmati dunia ini, tetapi dia tidak menjadi hamba Allah yang menjerembabkan dirinya dan hatinya dengan dunia. Dan dunia ini segala macam bentuk pesona, banyak bungkusannya. Susah sekali kita menemukan wujud asli orang di dunia ini. Ya. Kita akan menjumpai manusia dengan 1000 topeng, 1.000.000 wajah. Ya.
Antum lihat sekarang yang lagi pasang-pasang spanduk-spanduk biar dia dipilih untuk tahun 2024. Itu foto dia masih muda tuh yang dipasang. Dia udah kepilih berapa periode. Biar menarik, fotonya masih gadis dipasang. Kalau dia sudah terpilih sampai 5 periode dipilih, terus pas ketemu orangnya, kok beda foto? Ya itu saya itu. Loh, kok beda? Iya itu foto saya waktu masih umur 27 tahun. Tipuan ya? Yang terpasang di kamera, di WhatsApp. Ya. Nah, orang yang cahaya Allah sudah masuk, cahaya Allah ini asalnya ada dari awal sebenarnya. Kan Allah dalam hadis qudsi mengatakan, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku Allah menciptakan hamba-hambaku itu asalnya lurus. Hunafa dari kata hanif. Hanif itu lurus. Tetapi makanya kenapa setiap orang lahir dikatakan yuladul al-fitr, lahir dalam keadaan fitrah manusia itu. Suci dia. Kenapa? Karena ketika dia baru muncul di bumi, itu Allah kasih dia modal, yaitu seberkas cahaya ilahiyah yang Allah masukkan dalam kalbunya. Setelah Allah masukkan dalam kalbunya itu, kemudian satu titik cahaya Allah itu menyebar ke kalbunya itu, sehingga kalbunya itu bening, bersih dan bercahaya. Maka dia fitrah. Tetapi setelah dia hidup di buminya Allah, kemudian bermacam bentuk rekaman duniawi, pesona-pesona duniawi, nikmat duniawi ada di sekitar dia. Kemudian mulailah dia berbuat dosa, muncul satu nokta hitam masuk di hatinya. Kemudian nokta hitam tersebut ternyata semakin hari semakin banyak. Kemudian dia menjadi hamba Allah yang tak memiliki waktu mungkin atau dan lain sebagainya. Kemudian tidak cepat-cepat beristighfar, tidak cepat-cepat membersihkan dosa tersebut, sehingga yang tadinya kalbunya itu bercahaya redup cahayanya. Kalau dibiarkan bisa menghitam. Nah, hamba Allah yang ingin mempertahankan cahaya yang ada dalam hatinya itu, maka Allah katakan, Allah masukkan cahaya lagi ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar, dia minta ampun, kemudian dia merapatkan lagi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan lagi cahaya itu. Nah, makanya Nabi katakan, sesungguhnya cahaya Allah itu kalau masuk dalam hati manusia, maka hatinya itu akan menjadi terbuka dan menjadi lapang. Ada doa yang sering kita baca, Rabbishrahli. Itu kita minta Allah lapangkan dada kita apa? Agar cahaya Allah itu tetap ada dalam kalbu kita. Ya, ulama mengatakan sadar itu, ya, dia berada di permukaan. Sadar itu permukaan, dia sebelum kalbu. Maka ketika kita minta sama Allah agar sadar ini, dada ini terbuka, biar kalbu kita ini bercahaya. Ya. Kita minta lapang, kita minta Allah lapangkan. Nah, kalau Allah sudah lapangkan, maka cahaya Allah bisa masuk. Bagaimana mungkin cahaya Allah bisa masuk ke kalbu kita tanpa ada keterbukaan dari sadar kita, dada kita ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu tadi cirinya. Nabi katakan at-tajafa an daril ghurur. Orangnya berusaha dirinya untuk menjauhi negeri yang penuh dengan kepalsuan. Tidak, pesonanya sama dunia itu dia tahan. Zaman sekarang orang sudah punya banyak masih rasa kurang kan? Rakus. Kurang aja. Makanya kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, arba'atun min zulmatil qalbi, ada 4 hal yang membuat hati itu jadi gelap. Kata beliau, yang pertama, batnun syab'an, perut yang kenyang. Ya. Perut yang kenyang, jadi orang yang sering isi perutnya.
Kalau perut sering kenyang, hati gelap. Orang kalau perut kenyang malas ya. Antum kalau habis makan, pengennya apa? Leha-leha kan? Maka kalau kita baca riwayat ulama-ulama zaman dahulu itu, perut mereka lebih sering kosong ketimbang penuh dengan makanan. Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, beliau makannya sehari semalam cuma sekali, habis Isya menurut riwayat. Habis itu nggak makan lagi sampai ketemu Isya lagi. Tapi produktif kan? Produktif. Banyak buku yang beliau tulis, termasuk kitab Riyadhus Shalihin yang dibaca oleh umat seantero dunia, dikaji sampai saat ini, dan ulama-ulama yang lainnya. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, suhbatuz zalimin, suhbatuz zalimin, bergaul atau bersahabat dengan orang-orang zalim. Suhbatuz zalimin ini bahaya. Walaupun cuma bersahabat, walaupun kita tidak zalim seperti dia, kata Abdullah bin Mas'ud, dijaga, jangan bergaul, jangan bersahabat dengan orang zalim. Nah di kita ini terkadang bukan hanya bersahabat, mendukungnya habis-habisan. Kadang-kadang nggak dapat apa-apa juga, mungkin karena dikasih kesempatan foto sekali dua kali bersama si zalim itu, dibelain. Hatinya jadi gelap karena dia bergaul sama orang zalim. Allah gelapkan hatinya. Yang ketiga, nisyan az-dzunub al-madiyah, melupakan dosa-dosanya di masa lampau. Dia abai sama dosanya, dia ingat dosa orang lain. Kan banyak sekarang orang suka ingat dosa orang. Aib orang dikorek sampai yang 10 tahun belakangan, 15 tahun belakangan dikorek semuanya. Ya. Kata Ibrahim ibnu Adham, dia pernah bilang di penduduk kota Basrah, ketika dia masuk kota Basrah, dia bilang, wahai kalian penduduk kota Basrah, aku melihat banyak di antara kalian gelap hati kalian. Terus disebut tentang penyebab hati mereka itu gelap, dia sebut 10 bahkan, lebih banyak ketimbang yang disebut oleh Abdullah ibnu Mas'ud. 10 yang dia sebut, termasuk dia mengatakan, kalian mengenal Allah, araftumullah, kalian mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kalian tidak menunaikan haknya Allah. Kenal Allah ya, tapi tidak menunaikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau ditanya siapa Tuhan kita jawabnya siapa? Allah. Kita sudah tunaikan haknya. Allah ini punya hak atas kita. Dalam hadis qudsi itu Allah bilang, ya ibna Adam, ana laka muhibb, wahai anak Adam, aku Allah sangat mencintaimu. Fabi haqqi alaika kun li muhibba, kata Allah. Demi hak aku Allah atas dirimu, jadikanlah engkau aku ini yang paling kau cintai. Jadi asalnya apa nih? Asalnya nih Allah ini lebih dahulu mempersembahkan cinta buat kita ini. Allah sudah kasih duluan loh. Kalau ada seseorang dia berikan cintanya lebih dahulu kepada orang yang sangat dia sayangi, terus orang yang dia sayangi itu tidak membalas cintanya, sakit nggak? Yang pernah merasakan cintanya bertepuk sebelah tangan kayak apa? Nah ini Allah nih, Allah ngumumin lebih dulu. Allah katakan, ya ibna Adam, ana laka muhibb, wahai anak Adam, aku Allah sangat mencintaimu. Fabi haqqi alaika kulli muhibba, maka atas hak aku
pada dirimu, kata Allah. Ya. Jadikanlah aku Allah yang sangat kau cintai. Jadi yang membuat jarak kita dengan Allah ini bukan Allah, kita. Maka Allah pernah bilang sama kita, la tatlub ghairi, jangan kau minta kepada selain aku. Wa ana lak, Allah katakan, la tatlub ghairi, jangan minta kepada selain aku. Wa ana lak, sedangkan engkau punyanya aku. Fa in talabtani wajadtani, kata Allah. Kalau kau cari aku, kau dapati aku. Masalahnya kita cari Allah enggak? Dan selalu cari Allah tidak? Atau jangan-jangan kita cari Allah ketika lagi ada masalah, lagi ada problem, ada kesulitan, baru kita cari Allah. Setelah Allah lepas kita dari ikatan kesulitan tersebut, kita jauh lagi dari Allah. Maka Allah katakan, kalau engkau cari aku, kau dapati aku. Tetapi kalau kau lupakan aku, kata Allah, kau abaikan aku, engkau akan kehilangan seluruh kebaikan, kata Allah. Karena sumber kebaikan adanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali tadi, Ibrahim bin Adham, dia sebut 10, salah satunya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, itu poin yang ketiga, ya, tentang penyebab gelapnya hati itu nisyan az-dzunub al-madiyah, lupa terhadap dosa-dosa di masa lampau. Jadi kita ini, dosa kita di masa lampau itu kita tetap harus ingat, ya, kita harus ingat. Kan suka ada yang mengatakan jangan ingat-ingat masa lalu. Kita ingat buat kita. Umar bin Khattab ingat kok masa lalunya. Umar bin Khattab sudah jadi sahabatnya Nabi, sudah jadi Amirul Mukminin, masih tiap malam nangis sampai menurut riwayat itu di bawah kelopak matanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada garis hitam yang memanjang sampai ke dagunya. Ada garis hitam memanjang sampai di dagunya. Penyebabnya apa? Katanya likasratil buka, saking banyak dia menangis. Jadi sampai ada garis hitam, jadi seperti ada bekas aliran air mata. Berarti berapa banyak air mata dia yang keluar sampai ada bekasnya. Dan nangisnya dia tuh ingat ketika masa lalunya dia, masa jahiliyahnya dia, nangis dia. Nah, Ibrahim bin Adham dia bilang sama penduduk kota Basra, dan salah satu penyebab hati kalian ini gelap, doa kalian susah untuk tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dia sebut dari 10 itu, dia sebut ishtaghaltum bi'uyubin nas. Kalian ini sibuk dengan aibnya orang. Wa nasaitum bi'uyubikum, tetapi kalian lupa sama aib dirimu sendiri. Ada orang sampai bikin program, jamaah sekalian, bikin program acara bahas aib orang sampai 2 jam. Ada nggak gitu? Penontonnya banyak lagi. Rencananya dia cuma bikin 1 kali tayang. Besoknya dia lihat ternyata yang like banyak, yang subscribe banyak, yang komen banyak, dia bikin berseri. Berseri dia bikin. Pertemuan berikutnya diundang lagi orang lain untuk ngebahas si fulan. Terus dibahas, berlanjut. Terus yang lain nonton, lihat, kayaknya bagus juga nih, niru kayak begini, niru. Sedangkan yang sedang mengorek-ngorek aib orang itu, dia juga punya aib. Dan bisa jadi aibnya dia lebih besar mungkin. Jadi kalau antum lagi nonton acara seperti itu, di skip deh. Atau tiba-tiba di handphone antum muncul gitu, atau ada yang kirim, di skip. Karena antum sedang nonton orang yang gelapnya hati, orang yang hatinya gelap. Dan antum yang nonton lama-lama juga bisa gelap hati. Kenapa? Biasanya habis nonton ikut ngebahas. Terpancing itu. Setan mendorong kita untuk ikut, ya, mengorek-ngorek aib orang lain.
Yang keempat, kata Abdullah bin Mas'ud, tulul amal, panjang angan-angan. Ini 4 ini yang disebut. Panjang angan-angan, banyak khayalnya, dibikin hati jadi gelap. Nah, berkaitan dari hadis Nabi tadi, Nabi sampaikan di hadapan sahabat-sahabatnya tentang cahaya Allah yang masuk dalam hati manusia. Yang pertama kata Nabi, cirinya orangnya menjauhi dunia dengan segala macam bentuk pernak-perniknya. Yang kedua, wal inaba ila daril khulud. Orangnya berusaha untuk kembali kepada negeri yang abadi. Apa itu? Akhirat. Jadi dia hidup di dunia tetapi orientasi dia adalah akhirat. Dia tahu bahwasannya pijakan dia di dunia ini hanya untuk sementara, tidak panjang. Dan Nabi pesan sama kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Kata Nabi kepada umatnya, jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing. Orang asing itu dia tidak punya kebebasan. Ada orang asing datang tinggal di Indonesia, dia bukan penduduk asli Indonesia, terbatas dia terikat dengan undang-undang sebagai orang asing. Tapi Nabi bilang sama kita, semua kita ini mau tinggal di belahan bumi mana saja, kata Nabi, kau kalau tinggal masih di buminya Allah, kun ka'annaka gharibun, jadilah engkau seperti orang yang asing. Kenapa? Karena bumi ini milik Allah. Jadi kita tidak bisa melakukan apa saja sebebasnya. Orang beriman itu dia tidak bebas sebebas-bebasnya. Dia terikat dengan undang-undang ilahiyah yang harus dia patuhi, yang halal, yang haram. Ya. Dia berada di sekitar lingkaran sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Au abiru sabilin, atau kau hidup di dunia kata Nabi seperti orang yang menyeberangi jalan. Karena ini kita ini adalah umat yang sedang berjalan, bukan yang sedang berhenti. Berjalan kita. Satu-satunya ciptaan Allah yang tak pernah mau nunggu kita itu apa? Waktu kan? Sekarang sudah tahun berapa? 1445 Hijriah. Sudah lewat berapa hari? Jalan terus nih, nggak berhenti, nggak pernah mau nunggu kita. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, ayyuhan nas innama anta ayyamun, wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau itu adalah ayyam, engkau itu adalah bilangan hari-hari. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'duk, setiap kali pergi satu hari, pergi sebagian dari dirimu. Kita ini pasti berubah, tidak mungkin tidak berubah. Satu-satunya di pentas bumi ini yang pasti itu adalah perubahan. Saya ulangi, satu-satunya yang pasti di pentas bumi ini adalah perubahan. Antum kecil berubah nggak jadi remaja? Berubah kan? Kecil berubah jadi remaja, remaja berubah jadi dewasa, dewasa berubah jadi tua, tua berubah jadi mayat. Iya, nggak ada orang yang tidak berubah. Dan kita ini sedang nyebrang nih, menuju mana? Menuju negeri abadi itu. Jatah kita hidup juga tidak panjang, sebentar. Kata ulama, seperti jarak antara waktu azan dan waktu sholat. Ilustrasinya. Kenapa? Karena kita ketika lahir diazanin, meninggal dunia disolatin. Lahir diazanin, meninggal disolatin. Umur kita seperti jarak antara waktu azan, waktu sholat. Pendek gak? Berapa menit? Nanti azan isya, habis azan isya masuk waktu sholat berapa menit? 5 menit, 7 menit, paling lama 10 menit. Ada gak sampai 1 jam? Muazzinnya diomelin sama jamaah masjid. Cepat. Sebentar saja. Maka merugilah orang-orang yang tidak
merenungkan tentang waktunya dia. Sedangkan Allah dalam Al-Quran paling banyak bersumpah atas nama waktu yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya itu. Nah, yang ketiga kata Nabi, wal isti'dad lil mauti qabla nuzulil maut. Orangnya mempersiapkan dirinya menyongsong kematian sebelum datang itu kematian. Itu ciri orang yang cahaya Allah masuk dalam dirinya itu. Poin yang ketiga, hari-hari dia persiapkan dirinya untuk menyongsong kematian sebelum datang itu kematian. Dia siapkan bekalnya. Dia renungkan tentang kehidupannya, perjalanannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi ini ternyata dikuatkan dengan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 22. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim min rabbih." Allah berbicara tentang hamba-hamba Allah yang Allah telah lapangkan dadanya untuk menerima nilai-nilai keislaman dalam kehidupannya. Kata Allah, fahuwa ala nurim min rabbih. Dia itu adalah hamba Allah yang berada di atas cahaya dari Tuhannya. Nah, tadi Nabi mengatakan, innan nura idza dakhala al-qalba infasaha wan syarah. Sesungguhnya cahaya Allah ketika dia masuk dalam hati manusia, manusia tersebut dia hatinya itu menjadi terbuka dan lapang. Dan Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Klop ini. Nah, mempertahankan nilai keimanan ini memang tidak mudah. Kan iman itu kan ungkapan yakin, ungkapan percaya. Dan yakin kita sama Allah, percaya kita totalitas kepada Allah itu asbabnya apa? Sebabnya karena kita cinta. Karena berarti iman itu tanda cinta. Tidak ada cinta tanpa ujian. Ya, jadi iman ini tanda cinta, tapi tidak ada cinta tanpa ujian. Ada seorang wanita terhormat, cantik, disukai oleh banyak laki-laki. Kemudian datang suatu orang laki-laki, ini laki-laki belum pernah muncul sebelumnya, datang temui wanita tersebut, terus bilang, saya jatuh cinta sama engkau. Kira-kira wanita terhormat ini langsung terima nggak? Nggak langsung terima. Dia akan tes dulu. Dia uji sejauh mana cintanya laki-laki ini kepada dirinya. Sampai dia betul-betul yakin bahwasanya laki-laki ini tidak gombal dan betul sangat-sangat mencintai dia. Sampai dia yakin betul laki-laki ini belum datang ke wanita yang lain kecuali cuma datang kepada dirinya. Dia tes, dia khawatir jangan-jangan laki-laki ini sudah datang ke beberapa wanita dan jangan-jangan saya wanita yang ke-17 yang dikunjunginya. Tetapi setelah dia mantapkan itu dengan menguji berkali-kali dan dia yakin baru dia terima. Ini Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna. Datang hambanya bilang sama Allah, iman, percaya, yakin. Allah uji enggak? Uji, Pak. Tentu dengan tataran yang berbeda-beda, dengan ujian, dengan kualitas ujian yang berbeda-beda masing-masing hamba-hambanya. Tidak sama, tapi ada itu ujian. Kalau kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kata beliau, ada 4 ujian permanen yang turun kepada manusia, dan semua manusia pasti merasakan 4 ujian ini selama dia hidup dan siapapun dia. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ujian dari dunia. Selama dia masih hidup di dunia, dia pasti akan mendapatkan ujian dari pernak-pernik dunia yang berada di sekitarnya.
Kemudian yang kedua, ujian dari makhluk, dari orang-orang yang berada di sekitarnya, dari keluarganya, dari pasangan hidupnya, dari orang tuanya, dari anaknya, dari iparnya, dari tetangganya, dari rekan kerjanya. Ada saja itu. Yang ketiga, ujian dari syaitan. Yang keempat, ujian dari nafsu. Tiap saat kita dihadapkan sama ini sampai kita meninggal dunia. Ujian ini adalah ujian permanen, ada terus. Lalu hamba Allah yang menyatakan beriman kepada Allah diuji nggak sama Allah? Diuji. Lihat dalam surat Al-Ankabut ayat kedua sampai ayat ketiga. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu, kata Allah, mereka akan dibiarkan begitu saja menyatakan mereka itu iman sama Allah? Ya Allah, kami telah beriman padamu ya Allah. Terus dia dibiarkan kemudian tanpa diuji, kata Allah. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, kata Allah. Sungguh kami Allah telah menguji umat-umat sebelum mereka. Sebelum kita ini ada umat datang sebelumnya yang menyatakan keimanan dengan risalah nabi-nabi sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka mengatakan beriman dengan rasul-rasul yang Allah utus itu, diuji ya? Diuji. Jangankan kita jamaah sekalian, para nabi-nabi itu yang merupakan kesayangannya Allah, kecintaannya Allah, ujiannya lebih berat dari kita. Padahal kan kesayangannya Allah. Maka kita lihat, kita baca sejarah perjalanan para nabi itu bukan perjalanan yang ditaburi oleh bunga, perjalanan yang ditaburi oleh duri-duri, kerikil-kerikil tajam, karang-karang besar yang mereka hadapi. Dan di situ Allah kisahkan mereka sebagai hamba-hamba Allah pilihan. Terus Allah kisahkan bagaimana mereka mampu melampaui ujian yang Allah berikan kepada mereka. Mereka mampu melampauinya kenapa? Karena mereka hadapi ujian mereka itu bersama Allah. Allah ajarkan kita bahwasanya jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang menghadapi ujian bersandar kepada kebisaan dan kemampuan kita. Nggak akan bisa. Ketika ujian itu datang, kita melewatinya dengan tetap kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi-nabi. Kita baca riwayat para nabi-nabi, hidupnya senantiasa berada pada jurang kegentingan, dan berkali-kali ketika mereka berada pada jurang kegentingan, berkali-kali pula Allah selamatkan mereka. Karena sandaran mereka kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu untuk apa? Kata Allah, "Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu." Agar Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita tentang siapa hamba-hamba Allah yang jujur imannya, yang murni, yang tulus, yang ikhlas, yang genuine imannya itu. Karena ada orang ketika diuji ternyata dia tidak tulus beriman. Ternyata setelah saya berada pada agama Islam lebih susah. Ada yang bilang begitu. Lebih berat. Dulu sahabat-sahabat Nabi berat ujiannya. Ketika Nabi mengajak mereka untuk meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah, itu berat itu ujiannya. Banyak yang harus meninggalkan keluarga yang mereka sayangi, kerabat, sahabat, tempat tinggal, tanah kelahiran, bahkan ada yang sampai meninggalkan seluruh asetnya. Abdurrahman bin Auf kurang kaya raya apa? Hartanya banyak, tapi dia harus tinggalkan itu untuk berhijrah. Mus'ab bin Umair, anak orang kaya raya, ibunya kaya raya, harta melimpah,
Orang yang pertama kali Nabi utus masuk ke Madinah pertama kali itu Mus'ab bin Umair. Jadi sebelum Nabi hijrah itu Nabi sudah kirim delegasi ke sana. Jadi Nabi ini pergerakannya baik strategi. Makanya Mus'ab bin Umair dijuluki sebagai Muqri'ul Madinah, orang yang membacakan Quran kepada penduduk kota Madinah pertama kali. Karena memang dia Nabi utus untuk masuk ke sana untuk mendakwahi orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib pada waktu itu. Setelah mulai bertambah yang beriman, apalagi diperkuat dengan adanya delegasi dari Madinah, dari Yathrib pada waktu itu yang mengunjungi Nabi 1 tahun sebelum Nabi hijrah, kemudian bertemu dengan Nabi di pinggiran kota Mekkah, kemudian disitulah yang kita kenal dengan nama Bai'atul Aqabah. Datang sekitar 75 orang berbondong-bondong dari kota Madinah menemui Rasul, kemudian menyatakan setia dengan Nabi, bersumpah dan berjanji akan melindungi Nabi, dan bersedia menyambut dan menerima Nabi dan sahabat-sahabatnya kalau mau datang ke sana. Bahkan mereka tidak minta sama Nabi mana list namanya yang mau datang, nggak ditanya list namanya siapa saja, sebanyak mungkin berapa saya kami terima. Kemudian ketika tawaran hijrah itu Nabi tawarkan kepada sahabat-sahabat Nabi, itu ujian keimanan. Karena ada yang langsung menyambutnya lillahi wa rasulihi, ada yang tidak segera menyambutnya. Maka muncul hadis yang kita kenal dengan hadis tentang niat itu. Kemudian Nabi mengatakan siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berhijrah semata-mata untuk perempuan yang ingin dia nikahi atau ada nilai materi yang ingin dia jemput di tempat tersebut, maka nilai hijrahnya cuma sampai di situ saja, kata Nabi. Jadi Nabi betul-betul bilang sama mereka, murnikan niat mereka itu semata-mata lillahi wa rasulihi. Itu pun setelah ada yang beranjak berangkat hijrah, ada yang di tengah jalan, Pak, itu balik badan, pulang lagi, ada. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu berangkat keluar membawa sekitar 19 orang, 20 orang bersama beliau, bertolak ke Yathrib, ke Madinah Munawwarah. Sampai di Kuba, mereka berhenti sebentar di Kuba, Sampai di Kuba, itu 2 orang yang bersama Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu dijemput sama Abu Jahal. Abu Jahal kejar tuh sampai di Kuba. Salah satunya yang dijemput itu masih sepupuan sama Abu Jahal. Dia bilang, ayo pulang, kasihan ibumu. Dibujuk tuh, ibu nangis, nggak mau masuk rumah. Dia bilang, biar saya mati di bawah terik matahari. Ini digoyang hatinya. Walaupun Umar sempat menasehati sahabatnya ini, jangan dengerin, tapi Abu Jahal nggak mundur dia. Terus dia bujuk. Sampai 2 orang ini goyang, pamit sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kembali ke Mekah. Walaupun dalam riwayat tak lama kemudian mereka kembali lagi ke Madinah setelah mereka menyadari kekeliruannya. Tapi itu kan ujian keimanan itu. Maka Allah mengatakan, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Ujian itu agar Allah tunjukkan kepada kita siapa yang jujur imannya, yang benar imannya, yang murni, yang ikhlas. Wala ya'lamannal kadzibin, kata Allah. Dan juga agar Allah perlihatkan kepada kita siapa yang dusta imannya, siapa yang palsu imannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu nilai yang paling penting dalam kehidupan kita ini, jangan pernah lepas mengucapkan la ilaha illallah. Dia berat timbangannya. La ilaha illallah mengokohkan keimanan kita. La ilaha illallah insyaallah akan menguatkan keimanan kita dan keyakinan kita.
tiap saat, tiap waktu. Kita habis sholat, salah satunya zikir kita apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu dalam hadis, dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis riwayat Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu Nabi pernah sampaikan kepada para sahabat, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, kata Nabi, maka dia ibaratnya telah memerdekakan 100 budak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan catatkan baginya 100 kebaikan, dan Allah hapus untuknya 100 keburukan. Dan orang tersebut akan mendapatkan hirzan minasyaitan, mendapatkan penjagaan dari gangguan syaitan. Tubuhnya ditameng oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis. Jadi ulama-ulama kita dahulu membiasakan kita habis sholat disuruh baca itu, ya, itu bukan karangan mereka. Itu diambil dari hadis Nabi. Karena jamaah itu kumpulnya ketika lagi sholat, diajarkan itu. Setidaknya dalam satu hari, tiap hari, dalam satu hari mau dicicil atau mau sekaligus, bisa dicicil dalam tiap sholat. Kata Nabi, tiap hari dia baca itu. Maka dia akan dapatkan nilai-nilai kebaikan ini. Termasuk mendapatkan 100 kebaikan, dihapusnya 100 kesalahan. Dan dia menjadi hamba Allah yang terjaga dari gangguan syaitan. Sampai Nabi mengatakan, tidak ada amalan yang jauh lebih baik daripada ini, kecuali ada seorang hamba Allah, dia baca dengan jumlah lebih banyak dari ini. Mulai dari apa? La ilaha illallah. Dan mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba Allah yang ahlu la ilaha illallah, dan diwafatkan dalam kondisi la ilaha illallah, dibangkit dalam keadaan la ilaha illallah, dihimpunkan di yaumil akhir dalam ucapan la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.